Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rifki. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas mengenai operator pada bahasa pemrograman Dart. Nah, jadi dalam bahasa pemrograman Dart ini terdapat beberapa operator, yaitu seperti arithmetic operator. Kemudian ada juga yang bernama equality and relational operator dan logical operators. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi yang akan kita bahas ini karena ini adalah yang sering kita gunakan dalam bahasa pemrograman Dart maupun Flutter. Nah, untuk arithmetic operators ini adalah operator yang bisa digunakan saat kita melakukan sebuah operator-operator matematika misalnya. Nah, misalnya seperti penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo. Nah, contohnya di sini misalnya saya memiliki sebuah variabel A adalah 4, kemudian variabel B juga adalah 10 misalnya, seperti ini. Nah, jadi sebelumnya ada beberapa istilah yang perlu kita pahami, yaitu adalah operands dan operators. Nah, untuk operands ini dia merupakan presentasi dari data. Misalnya ini ada C adalah A ditambah B seperti ini. Maka representasi dari datanya ini adalah A dan B. Karena dia merupakan sebuah data yang akan kita representasikan dalam nilai C ini. Nah, kita tulis seperti ini aja, A dan B. Kemudian untuk operatorsnya adalah sesuatu yang akan memutuskan bagaimana operands itu akan diproses untuk menjadi sebuah nilai, untuk mengembalikan sebuah nilai, yaitu adalah tanda plus ini. Jadi ini adalah hal sesuatu yang memutuskan bagaimana operands akan diproses. Contohnya adalah plus ini. Nah, kemudian untuk contoh arithmetic operators ini adalah penjumlahan. Kemudian ada juga pengurangan. Kemudian ada juga perkalian, pembagian, dan modulo. Nah, untuk penjumlahan ini kita bisa misalnya kita buat sebuah variabel penjumlahan seperti ini adalah A plus B. Kemudian untuk pengurangan kita bisa buat pengurangan adalah A min B. Dan untuk perkalian adalah A dikali B. Nah, untuk perkalian kita menuliskannya menggunakan tanda bintang seperti ini, bukan X seperti ini ya. Nah, kemudian untuk pembagian kita bisa menuliskannya pembagian adalah A bagi B. Nah, seperti ini. Kemudian untuk modulo, ini modulo merupakan sisa dari hasil bagi. Misalnya sisa seperti ini, kita bisa menuliskannya persen B. Nah, nantinya dia bakalan A ini kan 4. Kalau misalnya dibagi 10, dia sisanya juga akan tetap 4. Nah, jadi nanti nilai sisanya akan 4 gitu. Nah, oke, agar lebih jelas kita langsung print aja. Sini print penjumlahan. Kemudian print pengurangan. Kemudian print perkalian, print pembagian, dan print sisa. Seperti ini ya. Nah, maka ketika kita jalankan, hasilnya adalah untuk penjumlahan min 14, untuk pengurangan min 6 benar ya. Kemudian perkaliannya adalah 40, pembagian adalah 0,4, dan untuk sisanya adalah 4. Coba kalau misalnya di sini akan saya ganti menjadi ini 10, yang ini adalah 4 ya, dibalik. Nah, di sini hasilnya adalah 14, 6, 40, 2,5 dan 2. Karena 10 dibagi 4 ini kan sama aja 4 dikali 2 ditambah 2 kan. Nah, jadi untuk sisanya adalah 2. Nah, kemudian di sini ada yang bernama equality
and relational operators. Nah, jadi equality dan relational operators ini adalah seperti pada saat kita ingin membandingkan suatu nilai. Misalnya di sini kita akan melakukan print A lebih besar dari B. Nah, maka dia akan menampilkan boolean. Jadi nilainya akan true atau false gitu. Nah, maka ketika kita jalankan di sini akan bernilai true karena 10 lebih besar daripada 4. Kemudian kita juga bisa print A kurang dari B seperti ini. Kemudian print A sama dengan B. Terus print A tidak sama dengan. Nah, untuk tidak itu kita bisa menuliskannya seperti ini ya. Nah, sama dengan B. Kemudian print A lebih besar dari sama dengan B. Dan print A kurang dari sama dengan B. Maka ketika kita jalankan, nah di sini hasilnya adalah true false karena dia saling berlawanan ini nih. Lebih besar dan kurang dari, maka hasilnya juga pasti akan saling berlawanan ya. Kemudian untuk sama dengan dan juga tidak sama dengan juga berlawanan. Dia hasilnya adalah false true. Kemudian untuk lebih besar sama dengan dan kurang dari sama dengan juga sama, hasilnya adalah true false gini. Di sini kita bisa tuliskan keterangannya, misalnya lebih dari, kemudian kurang dari, sama dengan, kemudian tidak sama dengan, kemudian lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, kemudian untuk logical operators ini adalah suatu operator yang nilainya ini dia seperti ini. Misalnya ada suatu bilangan boolean. Coba saya buat misalnya adalah X. Dia bernilai bool aja deh. Bool X adalah true. Kemudian bool Y adalah false seperti ini. Nah, untuk logical operatorsnya kita bisa langsung print apakah A dan B seperti ini, X. Nah, jadi kalau misalnya dan ini untuk operator dan ini dan ini dia akan bernilai true, akan bernilai false apabila salah satu nilainya adalah false. Bernilai false apabila salah satu bernilai false gini. Jadi kalau misalnya true dia true semua, maka dia nilainya akan true. Coba kalau kita jalankan. Nah, di sini hasilnya adalah false. Mungkin di sini lebih baik dikasih keterangan aja ya. Sini print arithmetic operators. Kemudian sini print equality and relational operators dan yang terakhir adalah logical operators. Logic operators. Nah, maka ketika kita print jelas ya, equality operators tadi adalah true false false true true false. Nah, kemudian untuk logical operatorsnya dia hasilnya adalah false. Nah, kemudian di sini ada yang bernama OR. Sini kita tulis N aja seperti ini, N. Kemudian ini adalah OR dua kali seperti ini. OR dia bernilai true apabila salah satu bernilai true. Nah, seperti ini. Kita bisa coba print misal X Y. Nah, maka bernilai false. Coba kalau misalnya di sini saya tulis false semua. Nah, yang atas akan false, kemudian yang bawah juga akan false karena di sini nggak ada yang bernilai true ya, nilainya false semua. Kemudian kalau misalnya saya ganti true semua, sini hasilnya adalah true dan true karena untuk kondisi yang OR ini udah memenuhi, sedangkan untuk kondisi yang Y ini tidak ada salah satu yang bernilai false, maka dia akan bernilai true. Kemudian
Yang ketiga adalah not, yaitu seperti ini, seperti yang tadi ya. Not ini adalah nilainya menjadi berlawanan. Misalnya di sini saya akan melakukan print not x seperti ini, maka hasilnya adalah dia akan menjadi false. Sedangkan kalau misalnya kita ubah menjadi false x-nya, dia hasilnya akan berubah menjadi true. Nah, oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.